Firman, Oh, Logos. belum jadi Ya. Yesus. Nih, Terus dengar siapa ya. namanya itu? Siapa namanya itu? Namanya Firman, Logos. Firman. Jadi Bapak bersama Firman. Ya, Nah, Firman itu apa? Apa arti Firman? Firman itu Logos. Logos artinya apa? Logos artinya perkataan, kata, ilmu. Ya, Perkataan jadi siapa itu? daripada Bapa yang Jadi Bapak berfirman. berkata, betul? Bapak berkata atau Ah, berfirman atau jadi bukan, berilmu. jadi Bapak berkata, bukan Bapak beryesus, betul? Betul, Betul. Jadi belum ada Yesus waktu itu. betul. Betul. Artinya Yesus ini ada setelah Bunda Maria mengandung dan melahirkan, betul? Betul. Nah, berarti bukan Yesus yang mencipta, betul? Salah. Lanjut Ustaz. Pusing-pusing loh Pak Kripto. Enggak pusing. Firman itu ya telah lahir atau dibuat atau terjadi, datang, pergi, menjadi manusia. Itu namanya bahasa Greeknya tuh ginomai 1096 verb, itu kata kerja. Firman atau Logos 3056 itu telah ginomai manusia, menjadi manusia. Manusia itu disebutkan dalam Greek itu adalah sark 456. Gini Bang Kripto, tunggu tak jelasin ya. Ya. Kesalahannya orang Kristen itu sifat tapi dikatakan bersama-sama. Padahal sifat itu gini loh. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan berbicara. Ini sifat sudah. Jangan dikatakan gini, Tuhan melihat bersama-sama dengan Allah. Bukan gitu. Nah, kalau sama dengan gini ya. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Nah, pertanyaannya yang menjadikan cakrawala itu firman apa Allah? Siapa yang menciptakan? Dua-duanya. Dua-duanya yang berfirman. Oke, sekarang gini. Sekarang saya pakai ayat yang lain ya. Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Pertanyaannya, yang menciptakan bumi ini tangannya Tuhan atau Tuhan? Tangannya Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Loh, Jadi Tuhan. itu kalian ini lucu Tuhan kalian melalui- ini. Iya, sama Tuhan, dengan gini. Tuhan. Oke, sama, Tunggu. nggak usah tangannya, ya Tuhan gitu aja gitu loh. Sama dengan gini, Tuhan kuasa, langsung dia mewujudkan, ting. Siapa yang menciptakan? Kuasanya Tuhan, bukan Tuhan, bukan kuasanya. Loh, nggak bisa kayak gitu. Sama dengan ada orang pesulap, Bang Handi ini seorang pesulap. Lalu dia ingin menyulap, nanti keluar dari topi itu keluar burung. Bim selabim, keluarlah burung, keluar. Pertanyaannya, yang menciptakan burung ini Bim selabim atau Bang Handi? Ayo. Dua-duanya. Nah, dua-duanya kan. Dua-duanya. Jadi seakan-akan nanti sifatnya Tuhan itu banyak. Berarti nanti orang Kristen ini Tuhan ada banyak. Ya, ada Anda firmannya, lupa. ada tangannya. Tangannya juga Tuhan gitu. Anda lupa ya Ustadz Tata, apa yang disebut kalam nafsi dan kalam lafsi. Itu Anda pikirin dulu sebelum Iya, meng-counter saya tahu itu. Tidak ada hubungannya, intinya firman itu sifat, sudah tidak usah dikatakan bersama-sama. Tuhan kuasa, Firman Tuhan itu berkehendak, Tuhan kasih, Tuhan penyayang. Penyayang bersama-sama dengan Allah. Tidak usah kayak gitu sudah. Itu udah sifat gitu loh. Sifat itu lain ya. Berfirman itu sifat ya, tetapi firman sendiri bukan sifat. Ya. Berarti Tuhan Saya melihat. berkata. Oke, sekarang gini, Tuhan pengasih. Pengasih itu bukan sifat. Tuhan mendengar, Tuhan melihat, itu bukan sifat itu. Berbeda Itu dengan sifat. Tuhan gitu. Bersama-sama gitu. Ya, tapi kasih itu bukan sifat. Kata itu bukan sifat. Apa? Anda- Berarti ada Anda dua oknum di situ. Berarti Tuhan dengan melihat, dengan berfirman, dengan mendengar itu beda. Dua oknum gitu. Anda kan belajar tentang sifat Allah itu yang ada 20 kan. Saya juga belajar, iya, sama-sama belajar. Nah, terus. Ya. Nah, Kaunuhu ya, kaunuhu itu maha ya. nah, terus. Kenapa? Kaunuhu itu saya bukan ngajarin Bang Ustadz ya, saya mengingatkan ya.
ya mengingatkan ya. Kalau namanya mendengar itu kan samun ya, mendengar itu kan verb, kata kerja mendengar. Tapi pendengaran itu bukanlah sama dengan mendengar. Ngerti? Ya, Berkata dengan intinya kata gini, itu intinya. beda. Berarti yang menciptakan segala sesuatu itu bukan cuma firman, tangan juga ya. Iya. Bukan firman. Firman Loh, itu logos Ibrani 1 ya. ini, Ibrani 1 ayat 10. Dan pada mulanya ya Tuhan engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Berarti yang menciptakan langit ini, kalau bumi firman, oke. Yang langit ini tangan gitu. Berarti ada 3. Allah yang menciptakan Itu ya. yang menciptakan langit dan bumi ini ada 2 sosok. Pertama firman, yang kedua tangan gitu. Itu di dalam Ibrani itu yang berbicara itu adalah yang berfirman kepada firman-Nya ya. Oke, saya tambah lagi Baca. Yeremia 3. Saya tambah lagi Yeremia 32:17. Jangan lari-lari dah. Jangan Ini sama, lari-lari itu ini dulu sama. deh. Ini sama. Tidak Tuhan sama, tidak Allah, sama. ini loh, ini tunggu dulu jawab ini. Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu. Nah, ada lagi sosok yang ketiga, lengan. Ayo. Berarti yang menciptakan langit dan bumi ini firman, tangan, lengan gitu. Kekuatanmu dan lenganmu ya itu Iya, satu dan ya. lenganmu. Berarti Satu, bukannya lengan juga pencipta. nanti dengan lengan, dengan matamu, dengan betismu Nah, jadi ya satu berarti. atau 2 atau Ya. 3 ya. Nah, banyak berarti ya. Jangan-jangan dengan betis lagi. Nah, itu terserah. Yang penting kalau dalam Kristen, yang menciptakan langit dan bumi itu bukan hanya Tuhan, tapi juga firman, lengan, tangan gitu ya. Gimana? Saya berbalik bertanya, kalau betis Allah itu adalah Allah apa bukan? Apa? Apanya? Ya, saya balik bertanya, betis Kalau Allah kamu itu nanya adalah dalam Allah. Islam, betis itu coba baca ya. Betis Allah dalam Al-Quran itu kalimat kata-kata orang Arab ketika ada kejadian besar. Mereka menyimpulkan berkata-kata betis disingkap. Berarti menunjukkan orang Arab itu ada suatu kejadian yang dahsyat. Karena ayat itu membahas kiamat. Jadi ketika kiamat datang, betis Allah disingkap. Maksudnya apa? Orang Arab ketika ada hari huru hara, sesuatu yang dahsyat, mereka itu mengistilahkan betis disingkap. Bukan berarti Allah punya betis di situ. Memang istilah bagi orang Arab. Coba baca tafsirannya itu. Orang Arab ini ketika ada kejadian dahsyat, nah kiamat itu kan dahsyat, maka seperti betis yang disingkap. Itu maksudnya. Oke, silakan. Tadi Ustaz Tata udah bagus tafsir kan. Jadi kalau tadi dikatakan Tuhan itu dengan tangan, dengan kekuatannya itu tafsir sama. Ya dengan firman, berarti firman juga tafsir. Bukan firman tetap firman. Jadi ada yang berfirman ya, yang berkalam dengan kalam. Kalam itu Buset. Nah kan kalimatnya sama. Tuhan menciptakan dengan firman, Tuhan menciptakan dengan lengan, Tuhan menciptakan dengan tangan. Kan sama saja kan? Tiga-tiganya ini. bukan. Anda Loh, jangan bukan. membohongi diri sendiri bahwa Allah itu berfirman. Allah berfirman kan kun fayakun Makanya ya kan. Bang, ketika Tuhan mengatakan dia menciptakan dengan berfirman, bukan berarti firman itu sosok lain dari Tuhan. Sama dengan gini, bim selabim, jadilah burung. Bukan berarti bim selabim yang menciptakan, tapi saya membuat burung supaya keren, bim selabim. Nah, bukan berarti kalau orang Kristen gini, siapa yang menciptakan burung ini? Bim selabim jadi burung. Gak usah kayak gitu. Tuhan menciptakan ini memang dengan berkalimat, dengan kalimat kun, jadilah. Bukan berarti kun yang jadi. Gitu loh. Sama dengan gini, berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Ting, jadi cakrawala. Bukan berarti firman jadi cakrawala. Jadi makanya saya bilang gini kripto saya dulu nih. Jadi gini Tata, sebenarnya kau tuh paham di situ. Saya yakin kau Kau yang Kalian nggak yang tidak paham. Kau yang nggak Kalian paham. yang tidak paham. Bukan, kalian itu mau Satu. makanya saya bilang Elohim itu bukan makhluk yang kau bilang main sulap. Yesus, kalau Yesus Tidak. malu nggak? Kalau Yesus malu nggak? Ya, aduh jauh kali kau Hendy belum tahu kau Coba ini diem kau dulu, saya tanya Gitu dulu loh. ini, kripto. Kalau Yesus itu makhluk atau bukan? Yesus Tuhan, bukan makhluk.
Oh, bukan lagi kan, di makhluk. mute lagi. Yesus makhluk, betul. Di luar daripada Bapa itu adalah makhluk. Makhluk. Berarti Yesus makhluk. Puas. Yesus Ya, makhluk. puas. Makhluk, Yesus Ya, kalam makhluk. itu makhluk. Makanan rohani, diam dulu. Betul. Makanan Kalam, rohani udah kalam dijawab Pak nafsi Kripto. dan kalam. Ntar dulu, cukup. Makanan rohani menurut Kripto Kristen juga dia Yesus makhluk. Setuju nggak? Tolong saya. Itu Jangan di-mute. kripto Tar dulu. itu memuaskan Anda aja. Karena Anda ngotot. Jadi sekarang Yesus itu manusia Dengar, nggak? Saya tanya Anda, Ini jangan monopoli. menurut Hendy, Iya, jangan Yesus itu monopoli. makhluk apa Tuhan? Makhluk, dia makhluk hidup. Orang dia dari kandungan kok. Dari kandungan, Dengar. terus diberikan makanan dari Bunda Maria, pas dilahirkan jadi bayi diberi ASI, pernah menghirup udara segar di muka bumi. Makhluk dia. Siapa bilang Yesus bukan makhluk? Jangan di mute. Kalau di mute saya Iya, turun aja. jangan ntar. di-mute. Ya turun Ya, aja kalau please mau ya. turun nggak Ya udah apa-apa. turun aja. Ya silakan. Bang. Ya lagi yang juru Bang siapa? Andi, Ya silakan Pak Kripto. Bang Andi, dengar. Ya silakan. Ini mana sih Lucifer? Kenapa diturun-turunin, kesian dia? Nih ya, Dia turun baca sendiri. pasal 1 ayat 3 ya. Lanjut. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya Dia bertanya itu siapa dia itu? kepada Ustadz. Ya bagus, siapa itu dia? Dia itu siapa? Oke. Saya mau bertanya, Bang Ustadz, itu siapa dia itu? Siapa? Allah, Tuhannya Yesus. Oh, salah. Itu kita bedanya di situ. Bedanya Oke. saya, Kripto Oke. dengan Bang Berarti Ustadz, siapa dia di situ? adalah Yesus, yaitu Firman, ya. Oke, berarti itu, Iya, masuk dia pada itu termasuk tangan dengan lengan ya? Pelan-pelan. Iya, berarti kalau gitu termasuk lengan dan tangan. Ya, kalam, ya. Iya, lengan pada juga, tangan juga. Ya, ia pada mulanya Berarti bersama-sama dia itu ada 3 sosok, tangan, lengan, firman gitu. nggak ada di sini, nggak ada tangan. Loh, Udah diam. kan Tuhan Diam. menciptakan langit dengan tangan tadi. Nggak ada ini. Sini pasal 1 ayat 2. Ia pada mulanya Lalu ketika Tuhan menciptakan dengan tangan itu, kenapa nggak dilibatkan? Segala sesuatu diciptakan dengan dia, langit. Langit itu kan dengan tangan menciptakan. Bang Ustadz Tata mau nggak jadi seorang ulul albab, orang yang mengerti Mau nggak makna. Kripto pakai data? Jangan cuma mendengar perkataan dan mengikuti, ya paling penting itu mengikuti apa yang baik. Gini loh Kripto yang benar itu. Oleh dia itu Tuhan. Mau Tuhan menciptakan pakai lengan, pakai tangan, pakai berfirman, Makanya terserah. kepanasan, Intinya dia itu ya Tuhan. Lalu Bang, Tuhan bagaimana caranya? Kalau dalam Bible caranya memakai lengan, memakai tangan, memakai firman gitu loh. Jadi dia itu Tuhan. Makanya beda, jangan nafsu dulu. Dengar saya. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Apa itu? Bersama-sama. Firman kan? Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Menurut Siapa dia itu? Ustadz Tata bilang ini adalah Allah, ya kan? Ya Allah terus. Kalau bukan Allah siapa? Tetapi kalau Kripto mengatakan dia ini adalah yang Firman. Firman, Oke. ya. Dengerin, Kalau saya mengatakan dia itu karena Tuhan Tuhan tidak selalu menciptakan dengan firman. Ya. Panas. Tunggu. Karena Tuhan tidak menciptakan selalu pakai firman, berarti dia di situ bisa ke lengan, ke tengah, ke tangan lagi ya. Gimana? Ayo. Bapak Jadi itu disebut kamu sumber itu bang. serba salah. Ketampol Bibel sendiri. Coba yang sehat itu gini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Berarti Dia di situ adalah Allah. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya Allah yang menciptakan. Mana datanya? Ini datanya ini banyak ya. Bahwasanya Tuhan menciptakan segala sesuatu. Efesus 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah tunggu kita adu data. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Nah, jadi yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Tuhan.
Ya, lalu Kasus caranya, apakah Tuhan pakai berfirman, pakai tangan, atau pakai lengan, terserah. Berarti dia itu kembali ke Tuhan. ini yang dengar itu 1,0 K ya. Iya, Dia mendengar lihat bahwa Kristen mereka nggak ada yang melihat paham Ustaz Bible. Tata ini, Ustaz Tata ini kayak ini kepanasan ya. Dengar diam dong. Ayat Ya 3, enggak lah, segala saya bangga lebih paham daripada Kristen tentang Bible. Gini aja deh, gini ya, aja ya, deh. ya, Gue Anda boleh pengen bilang apa aja. supaya cepat ini. Kan ini masalah firman nih. Gue nanya lu berdua. Sesuatu Taruh, dijadikan taruh Pak Kripto, biar cepat, biar nggak ya, dapat dia kusir gitu ya. Pak Kripto dengerin dulu, saya ngomong sebentar sama Ustadz Tata ya. Anda kalau mau menjawab silakan, kalau nggak enggak cepat apa-apa. menjawab, Izin tapi dulu Pak, tidak Pak cepat Kripto, untuk izin dulu berpikir, sebentar Pak Kripto, izin dulu sebentar ya. tidak cepat mendengar. Diam. Izin, Segala jam, sesuatu izin dulu sebentar Pak Kripto, selesai sudah. segala sesuatu dijadikan oleh dia. Iya, 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 Tanpa iya, dia iya, iya, ya dia, udah dia lah itu, kita udah paham tidak dia, ada iya. sesuatu pun Dia, yang dia, telah jadi. iya, udah dia, Segala yang dia. telah dijadikan. Iya, dia, Kemudian ayat udah. 4, dalam dia ada Dia. dan hidup Udah itu dia. adalah terang Iya, manusia. udah dia. Dia itu dia. Udah. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan Iya, itu dari dia ada kegelapan, ada keterangan, mati lampu gitu loh. dia Ada itu genset. adalah Udah dia gitu. Yesus. Dia, udah dia. Ya, Udah kita paham. Udah. adalah Sekarang terang manusia. iya, Ayat terang manusia kan ada berikutnya, lampu, ayat karena ada 9, telen terang gitu Kepanasan loh. Kripto ini. terang Nggak usah yang orang kepanasan. Udah ngerti Bible, kepanasan lagi. Iya, sekarang saya mau nanya ke Ustadz Tata, kalau Anda mau jawab silakan. Apa sih pengertian firman itu? Ustadz Tata silakan Ustadz. Iya, firman itu adalah perkataan Tuhan ya. Jadi banyak di dalam Bible bahwa firman itu adalah perkataan. Ya. Oke, perkataan Terus. Tuhan. Cukup Ustadz. Pak Kripto mau menjawab apa arti firman? firman itu adalah logos. Logos itu apa? Logos itu adalah ilmu tentang Tuhan. Ilmu. Di mana itu bisa dipelajari? Logos adalah ilmu tentang Tuhan. Di mana itu? Di mana itu? Dari Di mana tertulis Oh, begitu? yang enak itu anak, gini, biar tidak bisa melarikan diri. Oke, saya dulu ya. Firman itu adalah perkataan, biar pakai data nanti. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, keluar dari mulut Tuhan. Ulangan 5:22, Yesaya 55 ayat 11. Nah, sekarang apa itu firman? Kalau memang logos, mana datanya? Silakan. Silakan Pak Kripto, pakai data. Firman itu ya pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah logos. Bahasa aslinya tuh, kata aslinya tuh adalah Iya, apa itu firman? ya itu ilmu tentang ketuhanan. Iya, di mana Perkataan tertulis itu? Di mana tertulis datanya? logos ya, bukan tertulis. Logos. Di mana tertulis datanya itu? Ya, dengar ya. Biologi. Apa itu Di mana biologi? tertulis? Kita nggak butuh Apa itu asumsi. biologi? Kita nggak butuh asumsi gitu. Di mana itu tertulis? Firman itu logos. Di mana tertulis? Silakan. Pakai data dong. Ustadz Tata pakai data loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar John ya. Di mana Jenis tertulis satu, seperti Bang. itu? Pakai data. John ini muslim ini, cuman panjangan yang ngomongnya. John dibawa aja dulu. Udah banyak muslim di sini John. Logos Kripto. itu adalah study atau belajar ya. Iya, di mana datanya tertulis begitu? Lo tanya sama orang Yunani kalau logos itu artinya apa? Oke, sebentar Kok saya telepon orang Yunani dulu ya. ya, Sebentar, saya bahasa Yunani dulu. dengar ya, dengar. Sebentar, katanya suruh nelpon orang Yunani, tunggu. Diam Ya, dulu. telepon lah. Halo? Kalau mau Halo? baca logos, Ntar dulu lagi nelpon orang Yunani tuh. Halo? Nggak diangkat Bapak. dulu lagi nih orang Yunani. Halo? Nggak diangkat orang Yunaninya, Pak Kripto. Apa itu logos? Pakai data. Tanya, Pak logos disuruh tanya orang Yunani. Nggak ada orang Yunani bisa ditelepon lagi. Aduh, mana ini? Ustaz, ada temannya orang Yunani, Tad. Firman itu yang menciptakan segala sesuatu tuh Bang. Nggak, arti firman. Firman
kalau dalam konteks di keluar Kristen itu berasal dari bahasa Yunani. Oke, kalau dari dalam konteks kekristenan, firman itu adalah pernyataan Allah. Kedua, Di mana tertulis? fir- di Kejadian 1 ayat 3, Allah selalu berfirman. Allah Oke. berfirman, Allah berfirman. Berarti Menciptakan dengan firman-Nya. firman itu adalah perkataan Tuhan, betul? Ya, betul. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Siapakah yang berfirman? Silakan. saya. Bisa kata, diam dulu kripto. Diam dulu. Ini sudah ada logos nih. Yang Udah benar berfirman jawabannya dia. Bapa. Bapak yang berfirman. Ustaz, silakan. Iya, yang berfirman itu kan firman keluar dari mulut Allah. Oke. Ulangan 5:22 Yesaya 55 ayat 11. Baik. Iya, makanya Bapa itu menciptakan dengan firman-Nya begitu. Iya, Oke. berarti sama seperti gini, bim selah bim jadilah. Ah, berarti Begini Bukan Bang. Bentar firman. dulu, belum selesai Bukan ini, belum firman yang selesai. menciptakan. Oke. Oke. Iya, sebentar. Ya, Gini, Bang, taruh. misalnya gini, Bang. Iya, Ya, kan udah misalnya suruh gini. jawab. Ini pertanyaan Saya- ketiga. Anda berdua nanti Anda jawab pertanyaan ketiga gitu loh. Nah, Anda Iya, berdua maksudnya sama Ustaz Tata menjawab. Nanti siapa yang belok nih gitu loh. Oke? Oke. Kalau Bapak itu yang berfirman, firman itu perkataan Bapak. Pertanyaannya adalah, apakah semua yang pernah ada di muka bumi ini keluar dari Bapak dengan cara berfirman? Ya, Kalau iya silakan dijelaskan. Silakan saya jelaskan dulu. Ustaz. Ya. yaitu Tuhan menciptakan dengan berfirman. Datanya Yakobus 1 ayat 18, Ibrani 11 ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 5. Silakan. Logos, apakah semua yang ada di muka bumi ini itu keluar dari Bapa dengan cara berfirman? Betul apa betul? Iya, betul. Oke. Betul itu. Oke, betul ya. Pakai datanya di mana? Datanya di mana? Enggak, Bu. Ya, itu tadi Kejadian 1 ayat 3. Oke. Manut sama Ustaz Tata. Lanjut. Dia selalu berfirman. Iya, udah lanjut. Adem kan kalau gini adem gitu ya. Enggak tahu nanti ketemunya di mana, melesetnya di mana nih. Selanjutnya. Apakah semua manusia itu yang pernah ada di muka bumi ini diciptakan dengan cara Tuhan berfirman? Kalau iya, Ya, silakan terjemahkan. Ya, betul. Silakan. Ya, Ustaz betul. Tata dulu dong. Ya, kalau dalam Al-Quran, badi usamawati wal ardi qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau dalam Bible 2 Petrus 3 ayat 5, Ibrani 11 ayat 3, Yakobus 1 ayat 18. Silakan. Oke. Logos, apakah semua makhluk hidup yang pernah bernapas di muka bumi ini keluar dari Bapa dengan cara berfirman? Betul apa betul? Kalau betul silakan. Ya, betul. Karena Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Oke, lanjut. Apakah semua yang ada di muka bumi ini ciptaan Bapa? A, ciptaan Bapa. B, bukan. Silakan Ustaz Efesus Tata. 3 ayat 9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Oke, lanjut. Oke. Logos, apakah semua yang makhluk di muka bumi ini ciptaan Bapa di surga? Yang menciptakan itu firman-Nya begitu. Loh, kok firman yang menciptakan? Bapa adalah sumber. Makanya sebentar kasih saya waktu dulu. Saya Bentar. ngomong dulu begini. Misalnya begini ya. Bukan, jangan lu ngomong kalau nggak ditanya. Yang menciptakan makhluk hidup di muka bumi ini Bapak atau kata-kata Bapak? Ya, kata-kata Bapa. Bukan Firman-Nya. Bapak, bukan Bapak yang mencipta. Bapa itu sumber. Cara Bapak mencipta apa yang dia lakukan? Ya, dengan berfirman. Berfirman. Baik. Ya. Baik. Apakah semua yang ada di muka bumi ini Bapak menciptakan dengan berfirman? Ya, betul. Betul. Nah, Bapa adalah sumber dari segala Oke, sesuatu. baik. Kembali langsung ke poinnya. Apakah Nabi Isa alaihissalam atau Yesua Al-Masih itu keluar dari Bapa
dengan cara Bapak berfirman, yaitu ciptaan. Ustaz Tata dulu, silakan. Iya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Isa diciptakan dengan kalimat kun, jadilah, jadi. Oke. Apakah Yesua Amasiah itu ciptaan Bapak atau bukan ciptaan Bapak, Logos? Secara hakikat dan keberadaan bukan. Pakai data, Pakai data, silakan. Karena saya punya data, Yesus itu diciptakan. Karena Yesus berkata dia dan Bapa adalah satu. Kedua, dia berkata dia Berarti berasal dari mereka surga. juga, Pak. Berarti mereka juga gimana? Aku, Bapak, mereka satu. Yohanes 14:20. Begini loh, Logos. Kan tadi udah sepakat. Semua yang pernah bernapas di muka bumi ini, itu adalah makhluk ciptaan Bapa. Pertanyaan kepada Anda nih, apakah Yesus pernah ada di muka bumi bernapas? Iya, betul. Oh, apakah Yesus adalah manusia? Ya, secara inkarnasi dia manusia. Manusia. Dari Allah. Ya. Apakah manusia itu makhluk? Ya, ciptaan. Manusia itu ciptaan. Oh, berarti Ya. manusia Tapi Yesus Tapi Yesus tidak Tapi loh, diciptakan. Dia dilahirkan. apakah manusia Yesus itu diciptakan? Tidak. Jadi Yesus pencipta. Secara hakikat dan keberadaan dia Nah, pencipta mulai karena ngaco, dia mulai di adalah sini ngaco firman. nih, Tat. Nggak di sini ngaconya nih, Tat. Gimana Dia nih, kan Tat? firman. Dia kan Ah, firman. Dia ngaco jadi kan di manusia. sini, mentok di sini. Mentok di sini. Kok mentok? Mananya? Kan yang menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Melalui begini loh. Misalnya Anda punya ide untuk membuat kopi. Apakah yang membuat kopi itu otak Anda? Kan tangan Anda yang membuat. Tapi kan dalam Bible Tuhan menciptakan dengan tangan ada juga. Gimana? Iya, itu analogi. Misalnya Anda ingin membuat kopi Berarti ini. dengan firmannya sama aja kalau gitu. Yang membuat Gini kopi aja, ini gini aja, gini. tangan Jangan Anda kopi, atau gini, otak gini. Anda? Kan tangan Gini, Anda. stop Tapi dulu. ide itu Kita muncul ngomong sumbernya sama- dari otak Anda Berfirmannya begitu. dari otak. Stop, Misal stop. saya menciptakan dengan berfirmannya dari otak juga. Sekarang. Ya betul, itu sumber ide dari otak, tapi yang membuat itu kan tangan. Siapakah yang menghendaki? Dengerin, siapakah yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Yang menghendaki Allah. Allah. Isi kandungan Maria itu kehendak siapa? Ya kehendak Allah. Kehendak Allah itu ciptaan Allah atau bukan? Kalau kehendak itu, kan makanya sudah saya bilang, Yesus itu tidak diciptakan. Saya ulang kembali. Tapi Jadi Maria mengandung itu kehendak Allah, kan gitu, betul? betul kehendak Betul. Allah. Karena Apakah Yesus itu kehendak Allah? Pakai data. Saya punya data. Ya, silakan Ustaz. secara ya kehendak kan itu sebagai karya penyelamatan. Oke. Saya nggak nanya karyanya. Datanya mana? Datanya. Susah kali ini. Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup beroleh Susah hidup yang kali ini, susah amat ini. Yohanes 3 ayat 16. Ustaz tadi udah dijawab. Isi kandungan Maria itu kehendak Allah. Berarti isi kandungan Maria itu Yesus atau bukannya? Logos. Iya, kan begini loh. Anda Nah, mengerti isi kandungan arti Maria ini, inkarnasi? dengerin dulu. Anda mengerti Isi arti kandungan inkarnasi? Maria ini, dengerin dulu. Isi kandungan Maria ini Yesus atau bukan? Ya secara inkarnasi Yesus. Yesus. Apakah isi kandungan Maria itu kehendak Allah? Ya kehendak Allah. Berarti Yesus adalah kehendak Allah, betul? Ya secara inkarnasi karena Oke, kehendak Allah. Apakah kehendak Allah itu dengerin. Apakah kehendak Allah itu ciptaan Allah? ya kehendak ya ciptaan. Diakui sudah Yesus ciptaan tak. Terima kasih. Lanjut. Tapi dia tidak Akhirnya diakui juga. tapi dia tidak diciptakan. Alhamdulillah diakui Dia juga. tidak diciptakan, dia dilahirkan. Gua. Udah cukup, Anda ngerti cukup, nggak cukup. arti diciptakan dengan ciptaan? Cukup. Udah. Kehendak Allah berarti ciptaan Allah kan itu. Anda bisa nggak Selesai. bedakan diciptakan dengan Udah, ciptaan? Bisa nggak Anda nggak usah bedakan? bermain bersilat lidah, udah Oke. cukup. Sekarang kalau Lanjut, menurut kamu itu dilahirkan bukan diciptakan. Lalu Efesus 3 ayat 9 ini, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Termasuk manusia, saya, kamu atau bukan? Atau semuanya? Ya pada mulanya semuanya diciptakan, tapi setelah itu Ya tidak ada sudah. lagi penciptaan. Ya, Setelah udah, itu berarti semua diciptakan, kan? ciptaan. Anda tidak mengerti. Setelah penciptaan semuanya itu ciptaan. Segala sesuatu termasuk kamu.
Ya saya ini ciptaan, tapi saya tidak Ya diciptakan. Ya udah, Penciptaan selesai. semula itu semua diciptakan. Anda tidak mengerti. Iya. Diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Padahal tadi, Apakah Anda manusia sebentar, pertama? ntar saya ambil lagi. Padahal tadi dari awal di muka bumi ini, termasuk sekarang, baik yang dulu maupun yang sekarang adalah ciptaan Tuhan. Udah diakui loh tadi pertama. Yesus adalah kehendak Tuhan sehingga Maria mengandung namanya Yesus. Kehendak Tuhan adalah ciptaan Tuhan. Kan kenapa enggak? Tadi udah diiyakan loh. Kenapa Secara lagi? inkarnasi. Kenapa diputar secara lagi sih? inkarnasi, Kenapa itu lagi ada kehendaknya inkarnasi? Allah. Dari mana ada kata inkarnasi? Ya karena anak berbeda dengan Bapa, karena beda pribadi. Karena Yesus itu memang sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Di Dari mana mana ada? itu tertulis? Datanya mana itu? Di mana datanya begitu? Sepenuhnya. Alkitab yang mengatakan Di mana tertulis? anak Tuhan juga, karena anak manusia juga Tuhan atas hari Sabat. Oh, berarti ada Itu. ada berapa Tuhan? Satu. Ada berapa satu Tuhan? Allah. Satu. Yaitu Terus Allah. Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapa Allah, Yesus? Tuhan. Apa Yesus bedanya? Allah. Apa bedanya Bapak dengan Yesus? Bedanya Bapa dengan Yesus secara inkarnasi itu berbeda pribadi. Berbeda pribadi karena Yang Yesus mana yang itu sepenuhnya manusia. Yang apa bedanya Bapak secara signifikan Bapak dengan Yesus? Apa bedanya? Kalau secara inkarnasi, Yesus itu Kok inkarnasi sepenuhnya lagi sih? manusia. Iya makanya dengar dulu, secara inkarnasi Yesus itu Iya. sepenuhnya manusia. Bapa itu yaitu Allah. Oke. Beda pribadi begitu. Ya nggak usah sebut kalau Allah deh, secara nggak ada Allah di etika, Bible, mau Bapak aja. Nggak ada Allah di Bible, Iya, mau dengar Bapak dulu. aja udah. Secara hakikat dan keberadaan, Tapi kamu udah punya data. Keduanya adalah- Kalau menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan. Menurut Yesus, Tuhan langit bumi kata Yesus. Kalau Yesus ngakunya secara hakikat dan utusan dia, seorang keberadaan, nabi dia. keduanya adalah Allah karena Ya, di mana hakikat datanya? adalah Jadi Allah. Datanya Tuhanmu di ada mana? berapa sih? Satu Allah. Yang mana? Yang Yesus atau Bapak? Sebagai Tuhanmu ada pengikut Kristus, sebagai pengikut Kristus Kalau Tuhanmu kami. satu, sebutkan namanya Yesus atau Bapak? Iya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Bukan Bapak. Tuhan Yesus. Jadi Bapak bukan Tuhan. Itu tidak bisa dipisah karena itu kan kesatuan. Kacau kan lu, otak lu kacau kan. Begini, Kacau sekarang banget saya otak lu, tanya, bro. yang mana manusia? Otak Anda atau pikiran atau tubuh Kok Anda? Yang mana kenapa manusia? membahas manusia sih? Ini membahas Tuhan loh. Itu kan karena kesatuan tidak bisa dipisah. Oke, Sekarang jadi saya tanya, Yesus yang mana, Oke, yang mana baik. manusia? Apakah Yesus atau dan tubuh? Bapak, dengerin, apakah Yesus dan Bapak selalu menyatu? Mereka Jawab. itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah ya. Beda loh kesatuan dengan menyatu. Pertanyaan saya, Yesus dan Bapak itu dua pribadi atau satu pribadi? Yesus dan Bapa beda pribadi. Pribadi. Kedua Tapi beda keduanya pribadi ini, dengerin dulu, hakikatnya stop dulu, adalah Allah. stop. Atau pribadi Yesus? Ya Tuhan saya Allah, Tuhan Yesus. Jadi Bapak bukan Tuhan. Bapa itu Allah juga. Jadi Tuhanmu ada berapa? Ya satu lah kan. Yang mana? satu Bapak atau Allah. Yesus? Aduh, kan karena kesatuan itu Ah, tidak udah lu bisa tidur. dipisah. Tidur dulu, diam. Tidak bisa dipisah. Udah. Berpisah kok 9 bulan di dalam kandungan. Kesatuan Bapak di itu surga. tidak bisa dipisah. Bagaimana Anda mempertanyakan yang tidak bisa dipisah? Oke, waktu Yesus tiba. Assalamualaikum warahmatullahi Diam dulu, wabarakatuh. Sekarang. Jadi gini, kalau ditanya apakah Yesus dengan Bapa menyatu, tidak. Dua-duanya mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Itu kan Jadi secara tidak bisa inkarnasi. Dalam kemanusiaannya Ada inkarnasi. berbeda Ada inkarnasi. pribadi. Inkarnasi apa? Ajaran dewa inkarnasi itu. Dulu tadi aku Inkarnasi mau itu geser perwujudan sejenak ya. roh. Aku mau Perwujudan geser roh. sejenak. Firman adalah Allah. Enggak. Anda tidak mengerti. Loh, gimana saya Gini ngerti? loh. Saya paham Bible. Coba sekarang Gini gini aja loh. ya. Saya kalau dialog selalu mewakili Yesus. Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Nanti saya bantah pakai ajaran Yesus. Ayo. Begini loh, seperti otak dan tangan. Apakah keduanya bisa dipisah? Yesus dan Bapa dipisah.
Kata Yesus Bapaknya di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa. Itu secara inkarnasi, tapi Di secara mana hakikat dan inkarnasi? Coba, keberadaan. di mana ayatnya inkarnasi coba? Ya di Nggak, Yohanes konsep 1 ayat pagan tuh. 14. Firman telah Konsep menjadi pagan. manusia. Firman Pagan, telah pagan, menjadi pagan. Oke, manusia. oke. Kata Yesus, Yesus ini bukan firman jadi manusia, tapi manusia yang menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Nah, sekarang mana ucapan Yesus bahwa dirinya firman jadi manusia? Silakan. Dia kan berulang-ulang berkata firmanku, firmanku, firmanku. Ada banyak ayat itu berkata Firmanku Dia selalu ini berkata, dia terima dari firmanku. Bapaknya. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi dia Dia menerima berbicara firman. dalam kemanusiaannya. Dia berbicara memang dalam dia manusia. kemanusiaannya. Memang Dia dia kan manusia. secara inkarnasi. Mana Secara inkarnasi? Mana inkarnasi. datanya di inkarnasi? Yohanes 1 Inkarnasi ayat konsep 14. pagan. Firman menjadi Konsep manusia. pagan. Firman Tahu. itu perkataan diterima oleh Yesus, tidak pernah menjelma. Kan udah dijelaskan. Makanya kalau dia Kan sudah berbicara seperti dijelaskan itu, oleh Yesus dia bahwa berbicara dirinya untuk adalah menjelaskan. manusia menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Di situ dia sebagai anak untuk menjelaskan otoritasnya. Dia Nah, sebagai memang anak dia, dalam memang otoritas inkarnasi. dia sebagai utusan. Apa utusan itu? Penyampai firman. Yohanes 3, Iya, 3, makanya betul. Ya sudah. Dalam inkarnasi dia Berarti utusan. tugasnya Dia- Yesus apa? memang betul dalam inkarnasi dia Apa utusan tugasnya karena dia Yesus? sepenuhnya manusia. Oke, sekarang saya nanya. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Iya Bapa, Allah Bapa. Oke, menurut Yesus, Yesus sendiri sebagai apa? Dia firman Allah. Di Firman mana Allah menjadi ucapan Yesus? manusia. Menurut Yesus di mana datanya? Dia kan berkali-kali mengatakan firmanku, firmanku. Di Yohanes banyak itu. Dia selalu berkata firmanku. Di mana firmanku. datanya bahwa dirinya itu adalah firman jadi manusia? Silakan. Sebentar, ini saya lupa ayatnya. Dia selalu Ucapan berkata Yesus firmanku. ya. Karena ucapan Yesus dirinya anak manusia menerima firman. Yohanes 12:50, Yohanes 17 ayat 8. Karena tugasnya utusan memang penyampai firman. Yohanes 3:34. Yohanes 8 ayat 51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, katanya, firmanku, dia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Oke. Firman itu dia dari dirinya sendiri atau dari Allah yang mengutus dirinya? Ya firman Allah, dari Allah. Ya ya udah. Firman Berarti itu dia sendiri. utusan penyampai firman. Yohanes 3:34. Secara inkarnasi, firman, kan dia manusia, sepenuhnya manusia. Ya kan dia Makanya manusia berkata, menerima firman. iya secara inkarnasi, tapi secara Iya mau hakikat, secara apapun intinya dia Iya. mengaku utusan penyampai firman. dia firman itu sendiri. Nah berarti firman Allah. Tuhan yang benar menurut Yesus Allah, Yesus sendiri utusan penyampai firman gitu ya. Secara inkarnasi, Yesus Oke, itu sekarang terakhir. menerima firman. Kalau ingin hidup yang kekal di surga harus mengakui Yesus sebagai apa? Ya sebagai Tuhan. Dia Silakan Allah. pakai data. Dan segala mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu dia. Mana hidup yang kekal di situ? Ya Yesus kan dia pemberi kehidupan. Ya enggak, kata Yesus. Hidup yang kekal itu harus mengakui dia sebagai utusan dan harus mentuhankan satu-satunya Tuhan yang benar, yaitu Allah Bapa. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Banyak datanya itu. Di Yohanes 14 ayat 23 juga dia berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan Iya. kami akan datang dan kami, itu kan ada kami, Iya, artinya terus. kesatuan. Iya, percaya Kan? kepada firmanku, yaitu Firman dan yang Allah. dia terima dari Tuhannya. Iya, makanya fokus ke kata kami, kan ada Nah, kata sudah, kami huruf mana besar itu. dalilnya? Kalau ingin hidup yang kekal mengimani Yesus sebagai Tuhan. Buka dong Pak Yohanes 14 ayat 23. Ya mana Di coba? situ kan Ya coba, inilah hidup yang kekal mereka yang mentuhankan aku. Itu di mana? Silakan. begini ya, kan dibilang di situ, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Terus, Oke. mana Dan hidup yang kekal? Bapakku dan Bapak ini Allah Bapa ya Ya firman. mana Kesatuan. kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan dia? Kan tadi sudah saya bilang
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh Iya, hidup saya juga kekal. percaya ke Yesus. Yesus ngaku utusan Tuhan untuk Israel. Matius 15:24 sebagai nabi. Markus 6 ayat 4 penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Percaya saya. Bukan sebagai Tuhan pengakuan dia. Karena dia secara inkarnasi dia sepenuhnya manusia. Oke, sekarang mana manusia. datanya? Kalau ingin hidup yang kekal, percaya kepada aku sebagai inkarnasi Tuhan. Itu di mana? Silakan.